Bapak-Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, sebelum kita mulai, perlu diingatkan untuk mendapatkan e-sertifikat, peserta harus mengikuti dari awal sampai akhir. Kami akan memantau dan kehadiran tersebut akan dipertanggungjawabkan ke pihak terkait kampus Fakultas Ekonomi UNJ. Selamat bergabung pada webinar Indo-Sterling Asset Management merapat kelima berjudul Seri Entrepreneurship Pasca Pandemi, Sharing Pengalaman Sukses Dirikan Startup. Pada pagi hari ini bergabung bersama kita Bapak Indra Pahala MSI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Apakah sudah hadir? Oke, berikutnya juga telah hadir Bapak Stefan, selaku Direktur Investasi Indo-Sterling Asset Management. Kami persilakan Bapak Stefan untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih Mbak Tias. Sebelumnya, sambil menunggu kehadiran Bapak Wakil Dekan Pak Indra, perkenankan saya untuk menyampaikan sebenarnya terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa maupun Bapak Ibu pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Indra Pahala, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, segenap pimpinan FEUNJ, atas nama segenap pimpinan Indo-Sterling Group, Direksi Indo-Sterling Asset Management, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa FEUNJ. Acara webinar pagi ini merupakan salah satu wujud pengembangan kerjasama Indo-Sterling Asset Management dengan FEUNJ dalam menyiapkan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi dalam menyongsong peluang dan tantangan era pasca pandemi. Tema yang kami bagikan pada pagi hari ini bertujuan untuk memberikan pengalaman real kami, pandangan kami terhadap isu yang lagi hangat berkembang di masyarakat saat terkait pembiayaan maupun pengembangan dari startup atau ide-ide bisnis pada umumnya. Sekaligus kita mencoba membangkitkan semangat entrepreneurship pada rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada akhir webinar ini kami juga membuka alamat email kami untuk menyampaikan dan konsultasi ide bisnis maupun startup rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi. Tanpa berpanjang-panjang, saya hanya ingin mengucapkan selamat mengikuti acara webinar kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Tias. Oke, apakah Bapak Indra sudah bergabung dengan kita? Oke, kalau begitu kita lanjutkan saja. Ya, pada webinar kali ini yang berjudul Seri Entrepreneurship Pasca Pandemi, Sharing Pengalaman Sukses Dirikan Startup. Untuk pada pagi hari ini akan menjadi narasumber adalah Bapak Giri. Bapak Giri sebelumnya bekerja di Maybank Asset Management Singapura sebagai fixed income analyst pada tahun 2014. Juga beliau bekerja sebelumnya di PT BNI London sebagai research analyst tahun 2015. Selanjutnya, beliau juga bekerja di People Tree Holding di bawah Morgan Stanley Investment Management London sebagai investment advisor tahun 2016. Dan selanjutnya, beliau juga pernah bekerja di PT Sinoken Asset Management Indonesia Senior Fund Manager tahun 2018. Untuk seri webinar Indo-Sterling Asset Management merapat ini bertujuan untuk membawa perubahan mindset bagi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi untuk menjawab tantangan dan ketidakpastian di masa yang akan datang. Kami bersama dengan Fakultas Ekonomi UNJ akan membantu rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi menuju financial freedom.
dimulai dengan pengaturan pengeluaran, perencanaan keuangan, dan penambahan sumber pendapatan. Untuk kali ini kita akan membahas penambahan sumber pemasukan melalui entrepreneurship. Dan dengan ini diharapkan kami dapat membantu para mahasiswa-mahasiswi mencapai kebebasan finansial untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian seperti kemungkinan pandemi yang masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Webinar yang pada hari ini akan menyambung episode keempat yang lalu dengan tema siap jadi entrepreneurship di masa pasca pandemi, di mana pada webinar yang lalu kita belajar terkait konsep-konsep terkait entrepreneurship. Untuk sekarang kita akan belajar proses pendirian startup secara real yang dimungkinkan dengan kerjasama antara Indostelink Asset Management dengan Indonusa Duitama yang berhasil mengembangkan Kovan sebagai startup yang mengembangkan platform investasi properti. Rekan-rekan juga dapat menyimak seri-seri webinar kami sebelumnya, maupun konten-konten klinik investasi Indostelink Asset Management yang informatif pada YouTube channel kami. Mohon rekan-rekan untuk dapat subscribe dan menyalakan notifikasinya. Pada webinar hari ini, kita akan memulai dengan membahas pemaparan dan sharing pengalaman mendirikan startup, dilanjutkan dengan konsultasi gratis ide bisnis dan startup, kemudian diakhiri dengan sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini, para rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi dapat menyampaikannya via chat selama presentasi berlangsung yang akan kami tampung. Dapat juga disampaikan langsung nanti pada saat sesi tanya-jawab. Oke, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Giri Kayogiswara. Baik, terima kasih atas sambutan yang hangat dari Bu Tias dan Bapak Stefan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Indra Pahala, Bapak Wakil Dekan dari FA Universitas Negeri Jakarta, serta Bapak Ibu dari FA Universitas Negeri Jakarta, dan terima kasih adik-adik sudah hadir di webinar hari ini. Nah, pada hari ini kita sebetulnya ingin membahas mengenai entrepreneurship. Jadi kalau kita melihat apa sih itu entrepreneurship? Jadi entrepreneurship itu sebetulnya diambil dari kata entrepreneur. Atau mungkin adik-adik sudah sering mendengar dengan, kalau bahasa Indonesia mungkin dengan kata pengusaha. Sebagai contoh, kita bisa melihat ada pengusaha batubara atau yang baru-baru ini ramai adalah pengusaha startup. Namun apa sih entrepreneur atau pengusaha? Jadi bisa kita lihat, entrepreneur atau wirausahawan adalah individu yang menciptakan bisnis baru, menanggung sebagian besar risiko dan menikmati sebagian besar imbalan. Ini proses mendirikan bisnis yang dikenal sebagai kewirausahaan atau entrepreneur umumnya dipandang sebagai inovator, sumber ide, barang jasa, dan bisnis atau produsen baru. Entrepreneur sebetulnya memainkan peran kunci dalam ekonomi apapun, menggunakan keterampilan dan inisiatif yang diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan dan membawa ide-ide baru serta inisiatif yang bagus ke pasar. Atau entrepreneurship sendiri terbukti berhasil mengambil risiko menciptakan startup yang dihargai dengan keuntungan, ketenaran, dan peluang pertumbuhan serta yang berkelanjutan dengan kewirausahaan tersebut. Memang entrepreneur yang bisa gagal dan menghasilkan kerugian dan berkurangnya prevalence bagi pasar mereka yang terlibat, namun di balik seluruh kegagalan entrepreneur selalu ada opportunity yang baru. Mungkin kalau kita bisa lihat di next slide ya. Entrepreneurship kalau misalnya kita lihat di next slide, entrepreneurship itu dimulai dari peluang bisnis. Apa sih peluang bisnis atau biz-op atau yang disebut business opportunity? Peluang bisnis itu memanfaatkan kejadian di pasar untuk memulai bisnis. Ini melibatkan semacam kondisi yang menguntungkan yang ada di pasar. Peluang bisnis adalah apa yang membuat beberapa bisnis berhasil, sementara yang lain gagal. Jadi semua itu mulai dari peluang bisnis.
Para pemimpin atau CEO biasanya berhasil karena mereka melihat peluang sebelum orang lain melihatnya. Membuat rencana atau yang dinamakan dengan business plan yang nanti kita akan bahas, kemudian membangun model bisnis untuk memanfaatkan peluang tersebut. Ada beberapa hal dari peluang bisnis, yaitu pertama, penemuan baru yang digunakan untuk memberikan value added. Sebagai contoh di sini adalah BizWrap. BizWrap itu apa sih? Setelah BizWrap itu untuk membungkus bahan, menyiapkan makanan, dan menyimpan sisa makanan di dapur, atau mengemas sandwich dan makanan ringan saat bepergian. Jadi menggunakan kehangatan tangan Anda untuk membentuk BizWrap di sekitar Anda, dan Anda tidak perlu membuat segel atau pelindung. Atau salah satunya adalah memfasilitasi sesuatu yang belum terafiliasi. Sebagai contoh, Winnie's Preschool App, atau contoh peluang bisnis yang baik di pasar ini adalah e-book dari Amazon. Itu salah satu perusahaan pertama dalam bisnis penjualan buku online, yang mungkin adik-adik sudah tahu bahwa sebelum ini kita untuk membaca buku kan kita harus menggunakan komputer atau menggunakan buku fisikal, namun e-book dari Amazon telah memprakarsai pembaca e-book yang memungkinkan membaca buku melalui perangkat digital yang kurang lebih mirip dengan tablet PC. Kalau kita bisa lihat di next slide, di slide selanjutnya, peluang bisnis juga ada yang mengatakan ada tiruan atau existing yang lebih sempurnakan. Mungkin juga adaptasi atau tiruan yang sempurnakan, atau dengan kata lain leapfrog strategy atau strategi bypass atau strategi leapfrog didefinisikan sebagai cara untuk mengungguli atau menggulingkan persaingan unggul di bidang bisnis, dan biasanya dengan terlibat dalam satu lompatan dalam yang sangat besar, bertekad dan brilian, dan menghasilkan pertumbuhan keuntungan di posisi manajemen yang luar biasa. Pesaing memiliki peluang terbaik untuk melompati dan mengembangkan teknologi baru dan menciptakan model perdagangan baru. Mungkin sebagai contohnya di sini adalah pada saat iPod benar-benar melampaui pasar compact disc atau CD. Dulu zaman-zaman pada saat saya dan Pak Stefan dan Bu Tias kita masih kuliah, kita mendengarkan melalui compact disc atau telepon seluler atau cellphone, HP yang menyalip telepon rumah di Afrika dan India. Berikutnya, juga ada yang meneruskan ide sebelumnya yang sudah ada, tapi terimbas dengan pandemi, atau bahkan terinspirasi dengan adanya pandemi. Sebagai contoh, remote fitness. Jadi merek seperti Peloton atau Daily Burn sudah semakin populer sebelum pandemi melanda, dan penutupan gym atau aturan jarak sosial telah mempercepat pertumbuhan ini secara dramatis. Sebagai contoh, Statista melaporkan bahwa orang Amerika mengunduh atau mendownload lebih dari 2,6 juta aplikasi latihan di rumah pada bulan Maret 2020 saja. Merek seperti Peloton atau Daily Burn sudah semakin populer sebelum pandemi melanda. Namun penutupan gym atau aturan jarak sosial telah mempercepat pertumbuhan ini secara dramatis, dan Statista juga melaporkan bahwa orang Amerika kembali lagi mengunduh lebih dari 2,6 juta aplikasi latihan di rumah pada bulan Maret 2020 saja. Oke, berikutnya untuk di slide selanjutnya kita akan sharing sedikit dengan pengalaman kami di Cofund.ai. Jadi kami baru saja membangun suatu startup yang namanya dengan Cofund.ai. Jadi Cofund itu sebetulnya adalah pasar properti online yang menghubungkan investor terakreditasi dengan peluang investasi real estate berkualitas institusional. Pasar Cofund memberikan peluang besar bagi investor untuk memiliki akses ke aset real estate berkualitas tinggi dengan cara yang belum pernah tersedia sebelumnya. Jadi sebetulnya Cofund ini kita akan mendorong penataan peluang investasi dalam bentuk yang sesuai untuk investor portfolio terakreditasi dan meningkatkan kualitas informasi yang tersedia dengan menyediakan akses langsung antara sponsor atau penjual aset dan investor. Cofund juga menggantikan alur kerja transaksional yang tidak efisien dengan pemasangan otomatis, investor individu dengan pengembang proyek dan pemilik proyek yang didukung oleh CRM, digital, analitik, ruang data virtual, pusat sumber daya pasar, dan transaksi online. Selanjutnya, untuk di slide selanjutnya, jadi sebetulnya apa sih? Mulai dari suatu ide bisnis yang kami kembangkan adalah kita sebetulnya ingin memudahkan investor untuk membandingkan dan meninjau kesepakatan
menemukan proyek yang tepat untuk portfolio mereka, dan melacak kinerja investasi mereka. Investor dapat memanfaatkan co-fund untuk berinvestasi dalam proyek real estate berkualitas, dan kita juga ada tim investasi yang meninjau setiap kesepakatan dan berusaha untuk menerima kesepakatan berkualitas institusional, mulai proses KYC, dan co-fund sebetulnya yang kita ingin membedakan adalah real estate yang benar-benar memiliki kualitas yang bisa diberikan istilah pendanaan dan dari broker penipuan. Co-fund adalah pasar investasi real estate komersial digital yang besar dan beragam dengan penawaran dan dana di setiap kelas aset, negara, profil, dan risiko. Oke, berikutnya, untuk di slide selanjutnya, kita tadi sudah membahas sedikit melalui peluang bisnis ya, tapi bagaimana caranya kita menilai dari suatu peluang tersebut? Salah satunya adalah dengan adanya namanya TAM, SAM, and SOM, atau Total Addressable Market, Serviceable Addressable Market, dan Serviceable Obtainable Market. Apa itu TAM, SAM, and SOM? Itu sebetulnya sekumpulan akronim yang digunakan untuk mengukur peluang bisnis atas suatu merek di pasar tertentu. Dan akronim ini adalah singkatan dari istilah-istilah berikut. Kembali lagi, TAM atau Total Addressable Market itu mewakili peluang pendapatan pada 100% pangsa pasar, seolah-olah tidak ada persaingan. Jadi saya melihatnya dari co-fund adalah bagaimana sih kita melihat Total Addressable Market, yaitu dengan seluruh real estate yang ditutup atau real estate deal yang sudah ada pangsa jual beli, yaitu 120 porsi dari total addressable market yang dapat dilayani oleh produk dan layanan perusahaan. Kalau kita lihat serviceable addressable market, yaitu kita di 13,85 triliun, itu kita melihat berapa sih jumlah dana yang dinamai KIKDIRE atau dana investasi real estate yang sudah beroperasi di Indonesia. Dan berikutnya, serviceable obtainable market atau share market atau SOM itu mewakili porsi dari SIM yang dapat ditangkap dan dilayani secara realistis. Jadi dengan resources kita, dengan kondisi keuangan kita, dan juga dengan istilahnya dengan human resources kita, itu berapa yang bisa kita layani, dan kita melihat kita bisa melayani market sebesar 7 triliun rupiah. Nah, kalau kita lihat di slide selanjutnya, peluang itu biasanya terjadi dari latar belakang permasalahan. Jadi kita lihat apa sih permasalahan Indonesia? Permasalahan Indonesia itu adalah banyak sekali middleman atau broker Indonesia yang sudah mengakar dan membudaya. Jadi ada timbulnya biaya-biaya akses atau inefisiensi, dan juga distorsi dari informasi, mutu layanan, serta mengurangi kepercayaan investor, konsumen, yang sering menjadi faktor membatalkan dari deals atau penutupan transaksi tersebut. Jadi pada waktu tertentu, jumlah peluang investasi, ini saya melihat, di Indonesia itu kan banyak sekali investasi properti kan. Tapi kenapa kita belum bisa seperti Dubai atau Turki yang sangat-sangat terbuka? Sebagai contoh seperti ini. Kita melihat bahwa investasi yang dimiliki asing di properti, ini tidak lebih dari 5% dari total properti yang di Indonesia. Sedangkan di Dubai dan Turki, itu bisa mencapai lebih dari 30-40%. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat jumlah investasi properti Indonesia jauh melebihi investasi investor, dan informasi yang bias atau asimetris seperti permasalahan, percaloan proyek, itu menghalangi jalan menuju pasar yang lebih sempurna, liquid, dan adil. Ada juga proyek-proyek perkembangan berkualitas tinggi yang kekurangan dana dan properti premium yang tidak terjual, sementara investor tidak dapat mengalokasikan bagian yang diinginkan dari portfolio mereka ke properti sebagai kelas aset. Dari permasalahan ini kita harus memberikan solusi. Nah, ini kita lihat pada slide selanjutnya. Apa sih solusi yang diberikan co-fund? Jadi solusi yang kita berikan dengan adanya permasalahan, misalnya terlalu banyak calo atau terlalu banyak broker, dan juga dengan investasi yang tidak liquid, kita memberikan sebuah pertama namanya platform posting. Jadi platform posting itu adalah sebuah informasi semua relevan yang diposting di pasar co-fund di sekitar semua peluang yang ada atau opportunity dari properti yang ada.
Kedua, kita juga melihat pusat transaksi, yaitu solusi komprehensif yang membawa investor melalui proses dari menunjukkan minat awal mereka hingga penandatanganan dokumen mereka, verifikasi investor yang terakreditasi, serta transfer dana pada saat penutupan transaksi secara otomatis. Ketiga, jika kita juga ada ruang investor, di mana investor tidak hanya mendapatkan akses ke semua dokumen yang dieksekusi, tapi mereka mendapatkan pembaruan triwulanan yang berkelanjutan dan mereka mendapatkan melacak kinerja investasi mereka yang sudah ada di Indonesia atau sudah mereka miliki. Ketiga, kita juga ada portal manajemen, itu mendasari 3 produk lainnya yang terdiri dari dashboard, laporan, serta fungsi yang memungkinkan sponsor mengelola investor dan dari indikasi minat awal mereka berlanjut sepanjang proyek. Dan berikutnya, kalau kita melihat di slide selanjutnya, kunci keberhasilan entrepreneur, itu apa aja sih? Sebetulnya kalau saya lihat dari pengalaman kami, yaitu kunci sukses dari wirausaha adalah dari ideas and drive. Memang tidak ada formula untuk sukses berwirausaha atau menjadi entrepreneur, namun selama bertahun-tahun saya telah melakukan identifikasi dan adaptasi proses yang memfokuskan upaya saya dengan cara produktif untuk mencapai hasil. Jadi pertama adalah tanggung jawab, pola pikir, semangat, merupakan rahasia kesuksesan dari entrepreneurship atau dari wirausaha. Jadi rangkulah mereka dan adik-adik akan menemukan kesuksesan yang adik-adik cari. Jadi sebetulnya pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah harga dari kehebatan sebagai kita dari manusia. Dan kita cenderung menyalahkan genetika, keadaan ekonomi, pemerintahan, bahkan orang tua kita dari kegagalan yang kita buat. Kan? Jadi salah satu kualitas dasar paling mendasar yang saya kagumi dari para pemimpin adalah kemampuan untuk bertanggung jawab kehidupan mereka sendiri, keputusan mereka yang buat, dan Anda akan selalu menjadi sukses melakukan hal-hal hebat dalam hidup Anda. Wirausahawan perlu bertanggung jawab dari setiap aspek keputusan atau bisnis mereka. Tanggung jawab adalah harga dari sebuah kebesaran. Kedua, ada yang dinamakan dengan people skills. Dan kita tahu kenapa people skills ini sangat penting, dari leadership, persuasion, dari influence, network building, ability to execute people by vision. Salah satu contohnya kita melihat saya harus melakukan network like crazy. Jadi kita harus benar-benar bergaul ya. Jadi kebanyakan pengusaha memang tidak dapat melakukannya sendiri. Dunia bisnis adalah dunia yang kejam dan mendapatkan bantuan apapun yang adik-adik bisa akan selalu membantu dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai bisnis yang sukses. Jaringan ini sangat penting bagi setiap pengusaha baru, bertemu dengan orang yang tepat yang dapat memperkenalkan Anda pada kontak di industri Anda, seperti pemasok atau supplier yang tepat, pemodal, dan bahkan mentor yang menjadi perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan. Jadi kita harus selalu sering menghadiri konferensi, mengirim email, menelpon orang-orang di industri yang ada, berbicara dengan mungkin saudara kita, teman, sepupu, dan yang memiliki bisnis serupa dan membantu untuk ke dunia yang menemukan orang-orang yang akan membimbing adik-adik untuk menjadi entrepreneur. Setelah menjadi entrepreneur, biasanya kita memiliki kaki di pintu dengan orang yang tepat dan menjalankan bisnis jauh menjadi lebih mudah. Dan kalau kita lihat di slide selanjutnya, kunci kedua dari keberhasilan entrepreneur adalah work style. Work style itu memimpin dengan contoh salah satunya. Jadi setiap pengusaha atau entrepreneur perlu menjadi pemimpin dalam perusahaan mereka hanya dengan melakukan persyaratan sehari-hari tidak membawa kesuksesan. Seorang perlu bekerja keras, motivasi, inspirasi karyawannya untuk mencapai potensi terbaik mereka yang mengharap pada kesuksesan perusahaan. Kita bisa lihat beberapa perusahaan yang besar yang paling sukses, semuanya memiliki pemimpin yang hebat seperti Apple, Steve Jobs, Bill Gates, Microsoft, Bob Iger, dan Disney, dan seterusnya. Mungkin kita harus mulai pelajari orang-orang ini, bagaimana mereka melakukan work style dan baca buku mereka untuk melihat bagaimana menjadi pemimpin yang hebat dan menjadi pemimpin yang dapat diikuti oleh karyawan dengan contoh yang adik-adik bisa berikan. Dan yang kedua,
adalah financial savvy atau pastikan stabilitas keuangan atau savvy ini bisa dibilang cerdas uang nih. Jadi melalui jantung dari setiap bisnis baru yang sukses, sebuah usaha itu mengalahkan sumber kehidupan arus kas yang stabil. Yang penting untuk misalnya membeli inventaris, membayar sewa, memelihara peralatan, dan mempromosikan bisnis. Kunci untuk tetap berada dalam in the dark atau kegelapan adalah pembukuan pendapatan versus pengeluaran yang ketat. Dan karena sebagian besar bisnis baru tidak menghasilkan keuntungan dalam tahun pertama, dengan menyisihkan uang untuk menghasilkan keuntungan ini, pengusaha harus membantu mengurangi risiko kekurangan dana. Dan ini penting untuk memisahkan biaya pribadi dan bisnis. Jangan pernah memasukkan dana bisnis untuk membiayai hidup sehari-hari. Oke, untuk selanjutnya, kita mungkin ada yang namanya entrepreneurial background. Jadi apa sih background dari entrepreneurial itu? Jadi salah satu contohnya saya melihat ada salah satu entrepreneur yang cukup terkenal yang namanya Judy Shepherd Miset. Itu menjadi pengusaha dengan mengajar kelas dansa bagi ke warga sipil dan mendapatkan uang tambahan. Tapi setelah dia mengetahui bahwa wanita yang datang ke studionya kurang tertarik untuk mempelajari langkah-langkah yang tepat untuk istilahnya menurunkan berat badan, Shepherd Miset akhirnya melatih instruktur untuk mengajarkan rutinitasnya kepada semua orang dan lahirnya namanya Jazzercise. Jadi pada kesempatan waralaba yang diikuti saat ini, perusahaan lebih memiliki 8.300 lokasi di seluruh dunia. Dan berikutnya mungkin kita melihat ada namanya Ben & Jerry, ice cream, dan mungkin salah satu contohnya juga ada yang namanya Google dan Meta sebelumnya Facebook, dan mereka juga menjadi pendiri yang sangat sukses dan telah membuat orang terpikat dengan menjadi ide pengusaha. Memang tidak seperti profesi tradisional di mana seringkali ada jalan yang pasti untuk diikuti. Jalan menuju entrepreneurship sangat membingungkan bagi kebanyakan orang, dan orang yang berhasil untuk satu usaha mungkin tidak berhasil di usaha berikutnya dan sebaliknya. Jadi apa sih kunci dari keberhasilan entrepreneur? Kalau misalnya kita bisa lihat di slide selanjutnya, pertama kita lihat itu ideas and drive, dan juga people skill, dan ketiga adalah work style, ya, dan keempat itu financial savvy atau stabilitas keuangan, dan yang terakhir entrepreneurial background. Nah dari situ, kalau misalnya kita lihat di pengalaman kami di slide selanjutnya, kita membangun sebuah tim. Jadi di tim kami ada saya sendiri, ada Bapak Victor Fungkong yang menjadi salah satu pendiri atau angel investor dari Tokopedia, dan juga dengan ada Bapak Vijay Saraswati yang setelah 30 tahun menjadi seorang CTO di New York, dan Bapak Tom Sriff itu sebelumnya juga sudah 30 tahun di Indonesia untuk di proses M&A dengan perusahaan mereka PT Numada. Kita juga ada Bapak Christian dan Pak Stefan. Nah, apa yang penting dari tim? Karena orang-orang yang mengelilingi mereka dengan orang lain dan mereka yang merangkul kerja tim di sekitar keyakinan, tujuan, dan ukuran bersama itu menciptakan kesuksesan. Dan tim yang sukses terdiri dari mitra-mitra atau orang-orang yang dapat saling berbagi pikiran, mendengar ide, dan mendengarkan. Jadi membuat tim dengan baik itu akan membutuhkan waktu, dan itulah mengapa tim yang pernah bekerja sama sebelumnya akan menjadi tim startup yang hebat. Salah satu contohnya saya dan Pak Stefan. Dan salah satu kunci utamanya adalah disiplin. Untuk mencapai disiplin, saya yakin adik-adik untuk menjadi entrepreneur harus melakukan seperti ini ya. Kita pertama harus menentukan misi perusahaan. Nah itu kenapa perusahaan Anda, kenapa misalnya dunia game atau dunia ide apapun membutuhkan kita. Dan kedua, bersama seluruh tim, kita harus membicarakan semua aspek yang berhubungan dengan misi. Dan yang ketiga, kita harus membuat rencana, tindakan, tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing, bangun rangka untuk akuntabilitas, dan setelah menciptakan disiplin, kita membuat tujuan dan tentukan hasil yang terukur dan diskusikan kerangka waktu di mana
adik-adik ini bisa beroperasi. Dan poin yang paling penting dari tim kita adalah yang satu hal namanya integritas. Tidak hanya manusia yang jujur dan memiliki prinsip yang moral yang kuat, tapi mereka yang mendengarkan orang lain dan menerima apa yang mereka katakan, itu sebuah integritasnya. Jadi kita sebetulnya di tim ini selalu memang ada development. Sebagai contoh juga Pak Victor juga memberikan suatu arahan ke saya, dan juga kita juga harus bekerja sama dengan members yang lain, dengan Pak Tom, dengan Pak Christian, dan selalu pasti ada sebuah namanya dinamika. Namun yang perlu kita pelajari sebagai pengusaha atau entrepreneurship, sebetulnya kita tidak perlu menanggapi dan melawan orang lain di tempat. Ya, pada saat ada suatu dinamika, tapi mereka hanya melakukan pekerjaan untuk mengungkapkan informasi yang dapat berguna. Akhirnya inilah saatnya untuk berbicara dan orang lain di sekitar ruangan dengan integritas tinggi dan akan mendengarkan. Jadi ini pentingnya dari sebuah tim, karena di jangka panjang tim akan memulai atau menghambat kemampuan dan ide baru, dan ide-ide ini tidak akan muncul dengan sendirinya, tapi proses organik di mana orang-orang yang sangat terampil mengembangkan ide-ide dengan orang-orang yang sangat terampil lainnya. Dan setelah tim, kita lihat di slide selanjutnya, yaitu bisnis plan. Jadi apa sih sebetulnya bisnis plan atau rencana bisnis? Jadi sebuah rencana bisnis atau bisnis plan itu sebetulnya dokumen yang mendefinisikan secara rinci tujuan dari perusahaan dan bagaimana rencana tersebut untuk mencapai tujuan. Sebuah rencana bisnis itu sebenarnya menjabarkan peta tertulis untuk perusahaan dari sudut pandang pemasaran, keuangan, operasional, baik perusahaan rintisan maupun perusahaan mapan dengan menggunakan rencana bisnis. Jadi kenapa bisnis plan ini sangat penting? Karena bisnis plan ini adalah dokumen yang ditujukan kepada audiens eksternal dan internal perusahaan. Misalnya bisnis plan digunakan untuk menarik investasi sebelum perusahaan memiliki rekam jejak atau track record yang terbukti. Ini juga dapat mengamankan pinjaman dari lembaga keuangan. Selanjutnya, bisnis plan juga berfungsi untuk menjaga tim eksekutif perusahaan pada halaman yang sama tentang tindakan strategis dan pada target yang memenuhi tujuan diterapkan. Sebuah rencana bisnis itu dokumen yang menjabarkan kegiatan bisnis dari inti perusahaan dan bagaimana rencana untuk mencapai tujuan. Bisnis dapat membuat bisnis plan yang tradisional, yang lebih panjang, juga bisnis plan startup yang lebih pendek. Namun bisnis plan yang baik harus mencakup seluruh ringkasan eksekutif dan bagian tentang produk dan layanan, strategi, analisa pemasaran, perencanaan keuangan, dan juga anggaran. Dari bisnis plan ini, kita masuk ke konsep namanya bisnis kanvas di slide selanjutnya. Jadi apa sih bisnis kanvas ini? Sebetulnya bisnis kanvas atau kanvas modal bisnis itu alat yang hebat untuk membantu Anda memahami modal bisnis secara langsung, secara terstruktur. Dan kita melihat di sini kan ada namanya key partners, key activities, value proposition, customer relationship, customer segments, kita juga ada channel, ada resources, ada cost structure, competition, revenue stream. Jadi selain menggunakan bisnis kanvas ini, kita akan menghasilkan wawasan tentang pelanggan apa sih yang kita akan layani. Salah satu contohnya pelanggan yang kita akan layani adalah ultra high net worth individuals atau investors yang ada di luar negeri. Jadi kita harus melihat customer relationship, yaitu CRM tool, customer service, dan social media. Yang kedua, itu juga ditawarkan melalui saluran apa dan bagaimana perusahaan adik-adik ini menghasilkan uang, dan adik-adik ini juga dapat menggunakan kanvas model bisnis untuk memahami model bisnis dari Anda sendiri dan model bisnis dari pesaing. Kanvas model bisnis atau bisnis kanvas ini adalah bahasa bersama untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis. Ini menggambarkan alasan bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap dari nilai atau value dari organisasi tersebut. Kalau kita lihat slide selanjutnya, setelah kita memberikan bisnis canvas, di slide selanjutnya mungkin adik-adik sudah juga pernah melihat namanya quarters 5 forces. Right?
Jadi Porter's Five Forces atau 5 kekuatan Porter adalah model yang mengidentifikasikan dan menganalisis 5 kekuatan kompetitif yang ada untuk dari setiap industri dan membantu menentukan kelemahan dan kekuatan industri. Analisis 5 kekuatan sering digunakan untuk menjadi identifikasi struktur industri, untuk menentukan strategi perusahaan, dan juga memahami tingkat persaingan dari industri tersebut. Dan model dari 5 kekuatan dinamai Profesor Harvard, yaitu Michael Porter, adalah kerangka kerja untuk menganalisis lingkungan kompetitif perusahaan. Jadi apa aja sih dari Porter's Five Forces? Kita melihat pertama, yaitu persaingan di industri atau industry rivalry. Right? Yang pertama adalah kekuatan mengacu pada jumlah pesaing dan kemampuan mereka untuk melemahkan perusahaan. Semakin besar jumlah pesaing dengan jumlah produk dan layanan setara yang mereka tawarkan, semakin kecil kekuatan perusahaan tersebut. Jadi pemasok dan pembeli mencari persaingan perusahaan jika mereka lebih mampu menawarkan kesepakatan yang lebih baik atau harga yang lebih rendah. Yang kedua, kita juga melihat potensi pendatang baru dari suatu industri. Nah, jadi kekuatan dari perusahaan juga dipengaruhi oleh kekuatan pendatang baru ke pasarnya, dan semakin dikit waktu dan uang yang dikeluarkan, pesaing untuk memasuki pasar dari suatu perusahaan dan menjadi pesaing yang efektif, posisi perusahaan yang mapan dapat melemah secara signifikan. Nah, salah satu contohnya kita melihat dari industri IT tersebut. Ya. Dari industri IT itu apa sih barriers to entry ya? Misalnya barriers to entry itu salah satu contohnya yang pasti adalah perizinan dan kedua adalah modal. Jadi suatu industri dengan hambatan yang kuat yang masuk itu sangat ideal untuk perusahaan yang ada dalam industri tersebut karena perusahaan akan mendapat menggunakan harga yang lebih tinggi dan menegosiasikan persyaratan yang lebih baik. Jadi kita lihat salah satu yang paling tinggi adalah perusahaan minyak atau perusahaan emas. Kan sangat-sangat sulit untuk mendapatkan modal yang dan perizinan untuk usaha di bidang trading minyak atau trading emas. Nah, karena itu Pertamina bisa memonopoli istilahnya pasar minyak atau BBM di Indonesia. Yang kedua adalah suppliers, namakan dengan suppliers power atau bargaining power supplier atau kekuatan pemasok. Yang ini juga melihat betapa mudahnya pemasok dapat menaikkan biaya input. Dan ini dipengaruhi dari jumlah pemasok, input utama barang atau jasa, dan seberapa unik input tersebut dan berapa biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk beralih ke pemasok lain. Semakin sedikit pemasok ke suatu industri, semakin banyak perusahaan yang bergantung pada pemasok. Akibatnya pemasok memiliki lebih banyak kekuatan dan dapat menaikkan biaya input dan mendorong keuntungan lain dalam perdagangan. Dan yang berikutnya adalah kekuatan pelanggan, ini kemampuan yang dimiliki dari pelanggan untuk mendorong harga lebih rendah atau tingkat kekuatan mereka adalah salah satu dari five forces. Hal ini dipengaruhi oleh berapa banyak pembeli atau pelanggan yang dimiliki perusahaan dan seberapa signifikan setiap pelanggan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menemukan pelanggan atau pasar baru untuk outputnya. Yang terakhir adalah ancaman pengganti. Ancaman pengganti atau threat of substitute ini berfokus pada pengganti atau barang atau jasa pengganti yang dapat digunakan sebagai pengganti produk atau jasa perusahaan yang menimbulkan ancaman. Perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang tidak ada penggantinya akan memiliki kekuatan lebih untuk menaikkan harga dan mengunci dalam hal yang menguntungkan. Jadi kita melihat memahami 5 kekuatan Porter atau Porter's Five Forces dan bagaimana penerapannya pada suatu industri, ini dapat menguntungkan startup kita atau kita sebagai pemilik perusahaan untuk menyesuaikan strategi bisnisnya agar dapat menggunakan sumber dayanya lebih baik guna menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi bagi para investornya. Dan selanjutnya, di slide selanjutnya kita melihat kita sudah ada five forces ya. Untuk financing dari startup tersebut atau pembiayaan, kalau kita lihat di slide selanjutnya apa sih tipe-tipe pembiayaan? Jadi source of fund itu kita melihat dari ada yang namanya round, ada control, debt versus equity, scalability, dan additional. Misalnya
tipe ada bootstrapping, ada crowdfunding equity, crowdfunding debt, debt financing, venture capital, dan angel investor. Jadi kalau kita mengingat resiko di usaha baru atau sebagai wirausaha, perolehan pendanaan modal itu sangat menantang, sangat sulit, dan biasanya ini salah satu menjadi hambatan untuk ide itu berkembang. Banyak pengusaha yang menghadapinya melalui ada yang namanya bootstrap. Bootstrap itu membiayai bisnis menggunakan metode menggunakan uang sendiri dan menyediakan ekuitas atau keringat sendiri untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan meminimalkan inventaris piutang, nanjak piutang. Sementara beberapa pengusaha adalah pemain tunggal yang sebetulnya berjuang untuk menjalankan bisnis mereka dengan sedikit uang. Yang lain juga mengambil mitra yang dipersenjatai dengan akses yang lebih besar ke modal dan sumber daya lainnya. Dalam situasi ini, perusahaan baru dapat memperoleh pembiayaan dari pemodal venture atau venture capital, angel investor, dan juga crowdfunding atau melalui sumber daya tradisional seperti pinjaman bank. Ada beberapa sumber daya dari pengusaha. Kalau misalnya kita melihat salah satu contohnya adalah crowdfunding ya. Crowdfunding itu menjadi cara populer bagi pengusaha untuk mengumpulkan modal utama melalui Kickstarter. Jadi seorang wirausahawan membuat halaman untuk produk mereka dan tujuan keuangan yang ingin dicapai sambil menjanjikan imbalan tertentu kepada mereka yang istilahnya menyumbang seperti produk atau pengalaman. Nah, kalau kita melihat dari keuntungan dari bootstrap sendiri, itu adalah wirausahawan dapat menjalankan bisnis dengan visinya sendiri dan tidak ada campur tangan dari luar atau investor yang menuntut keuntungan cepat. Meskipun demikian, terkadang memiliki bantuan dari orang luar dapat membantu bisnis daripada merugikannya, dan banyak perusahaan yang telah berhasil dengan strategi bootstrap, tapi ini juga adalah jalan yang sulit. Kalau kita lihat di slide selanjutnya, nah, yang paling penting dari sebuah entrepreneur itu adalah kembali lagi potential investors. Jadi kita perlu melihat dari sisi investor itu apa sih yang dilihat ke entrepreneur. Ada yang dinamakan kualitas tidak berwujud ya, atau intangible quality. Itu apakah saya menyukai Anda, apakah saya percaya Anda, dan apakah saya ingin berbisnis dari Anda. Jadi apa sih sebetulnya diminati oleh investor? Jadi pada saat adik-adik menjelajahi apa yang dicari investor dalam wirausaha, lalu adik-adik akan menemukan banyak hal yang dapat dimasukkan dalam rencana bisnis. Seperti deskripsi kecocokan pasar produk, jumlah pendanaan, penggunaan dana atau anggota tim, atau rencana merekrut anggota tim, itu juga garis waktu pengembalian. Tadi tidak semua yang dicari investor akan muncul dalam rencana bisnis. Mereka juga mencari istilah intangible quality, yang salah satunya itu yang paling penting adalah karakter. Jadi karakter itu hubungan pengusaha investor adalah tentang kepercayaan, jadi mereka harus dapat percaya bahwa adik-adik dapat mengambil uang dari mereka dan merawatnya seolah-olah itu milik adik-adik sendiri. Kita harus menunjukkan karakter dengan berkomunikasi secara berlebihan dengan investor, biarkan mereka tahu tentang kesuksesan dan kegagalan yang adik-adik sudah melihat dan juga mulai karakter tinggi. Kedua adalah kepercayaan diri. Investor itu sebetulnya ingin melihat bagaimana seorang pengusaha itu memiliki kepercayaan diri, dan kepercayaan harus mengalir secara alami dari seorang pendiri yang telah membuat rencana bisnis yang solid. Ketiga itu ada kemampuan untuk melatih, dan keempat itu ada urgensi. Jadi rasa urgensi untuk pekerjaan yang sudah dimiliki. Memang tidak ada ruang menunda-nunda atau yang dinamakan dengan istilahnya kita nanti dulu deh ngerjainnya gitu. Jadi tidak ada ruang untuk menunda-nunda dalam berwirausaha. Jadi kita harus menyelesaikan sesuatu yang terkadang terasa kurang cocok atau mungkin kacau, tapi itu diharapkan pada bulan-bulan awal dan tahun-tahun awal peluncuran startup Anda. Investor tidak ingin mendengar tentang impian Anda dan apa yang dapat Anda capai. Mereka ingin melihat sesuatu yang selesai. Jadi gunakan urgensi untuk meriksa hal-hal dari daftar untuk mendorong bisnis yang maju. Yang kedua adalah penuh semangat. Jadi kata penuh semangat ini menjadi hal yang tidak terwujud. Investor yang melihat bahwa adik-adik ini semangat tentang bisnis dan juga bahwa memiliki dedikasi, dorongan, komitmen untuk melihat
visi menjadi kenyataan. Jadi itu, jadi harus melihat, jangan istilahnya kita kok loh ini kok istilahnya sudah kita support tapi nggak ada semangat gitu, atau diem aja, atau ini kok sangat lambat. Jadi sebetulnya yang dilihat tuh apakah Anda memiliki disiplin untuk terus maju menghadapi tantangan, apakah Anda memiliki fokus untuk mendorong ke arah tujuan akhir. Jadi hal-hal ini penting dan investor akan mencari saat komunikasi, bertemu dan diskusi dengan investor potensial. Kalau kita melihat di slide selanjutnya, apa sih sebetulnya yang dilihat dari investor? Itu yang pertama adalah growth story, dan growth story itu sebetulnya lebih dari pengetahuan bisnis ya. Jadi pertama yang terpenting, investor yang melihat bahwa adik-adik ini memiliki pengetahuan bisnis yang dibutuhkan untuk berhasil. Misalnya seperti kalau kita terjun ke e-commerce atau terjun ke e-investment, kita harus mengetahui bahwa kita memahami tentang industri e-commerce di dalam dan luar, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berhasil. Terakhir coba, dan yang kedua adalah apakah business opportunity ini worth our while, atau business opportunity ini sebetulnya memiliki sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai uang gitu ya. Jadi yang kita juga harus melihat di mana para pendiri dapat menunjukkan pengetahuan bisnis melalui kesesuaian pasar produk, dan pada saat adik-adik membuat rencana bisnis atau presentasi untuk calon investor, soroti masalah di pasar dan bicara bagaimana produk atau layanan dapat memecahkan masalah tersebut. Jadi bicaralah dengan calon pelanggan sebelumnya dan mendapatkan pengetahuan mendalam serta tantangan dan frustasi yang mereka hadapi. Dan kita juga harus tetap terkini di pasar, termasuk apa yang dibutuhkan dari target market dan apa yang dibeli oleh calon pelanggan. Terakhir, kita harus coba mengantisipasi pertanyaan yang mungkin diajukan pada investor, keberatan dan kritik yang mungkin mereka tawarkan. Jadi kalau kita dapat mengantisipasi pertanyaan, keberatan, dan kritik, kita dapat menyusun tanggapan yang memuaskan. Di slide selanjutnya, kita juga melihat, nah mungkin ini ada, jadi mungkin kalau kita melihat, ini ada namanya paten dan juga dari ide-ide yang ada ya. Jadi sebetulnya kita juga harus melihat dari sini kita membuat suatu valuasi ya. Dari sini kita membuat namanya suatu valuasi dari bisnis idea. Jadi kita jangan membuat permintaan dana yang terbuka. Jadi kita harus masuk ke lapangan investor dan mengetahui persis berapa banyak uang yang dibutuhkan, dan ini semakin memperkuat pengetahuan bisnis kita. Dan jika kita minta jumlah yang tidak spesifik atau hanya sebagai ide, sebetulnya calon investor akan menganggap kita tidak cukup mengenal bisnis untuk meminta jumlah tertentu. Dan kedua adalah penggunaan pendanaan. Jadi kita harus mengetahui dari kenapa kita pentingnya melihat dari ide tersebut adalah bagaimana kita akan menggunakan uang yang diminta. Misalnya kita perlu investasi untuk peningkatan produk, apakah kita perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan pelanggan, dan juga apakah kita merekrut tim baru. Jadi kita harus benar-benar spesifik tentang bagaimana menggunakan uang yang kita minta, selangkah lebih maju dan membuat proyeksi keuangan terperinci. Jadi berapa banyak yang akan kita belanjakan setiap bulan untuk item baris yang berbeda, dan volume penjualan dan pendapatan yang dibantu oleh investasi tersebut. Dan terakhir adalah kenapa ini sangat penting, kita juga perlu melihat garis pengembalian modal investor. Ini berhubungan dengan yang disebutkan kita harus mengembalikan proyeksi pada bulan ini demi bulan, yang menguraikan berapa banyak yang dibelanjakan perusahaan dan berapa banyak yang akan menghasilkan melalui pendapatan yang jelas. Jadi semakin cepat perusahaan dapat mencapai profitabilitas dengan baik, dan sebagian besar investor yang melihat profitabilitas dengan 2-3 tahun, tergantung pada sifat bisnis yang akan kita buka. Pada slide selanjutnya, nah ini salah satu contoh yang kita bisa lihat mungkin kalau adik-adik sempat buka YouTube, ini ada yang namanya Shark Tank, atau di Inggris itu Dragon's Den. Ini ada 5 lessons, itu summary yang sudah kita bahas, apa yang kita bisa pitch ke angel investor.
Yang pertama yaitu valuasi, dan juga valuasi itu jumlah pendanaan yang tadi kita baru saja bahas, dan juga scalability atau leverage. Industry bias itu dengan berhubungan dengan quarters five forces, dan defensibility, dan juga market size. Market size itu berhubungan dengan TAM, SAM, and SOM yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, untuk kita bagaimana kita istilahnya dari pengalaman untuk aplikasi yang sudah kita bahas, yaitu kita harus melihat gradual and efficient milestone ya. Ini berhubungan dengan traction atau traksi dari platform atau perusahaan yang kita bangun. Jadi setelah ini kita lihat, kita sebelumnya untuk properti kan kita pendanaan properti atau real estate itu harus menggunakan offline property investment. Jadi harus ke notaris, harus purchase agreement, semuanya itu dilakukan dengan online, pemasaran dengan offline. Kita harus menelpon satu-satu. Dan sekarang kita memberikan suatu istilahnya technology solution provider. Dan ini kita, kenapa sebelum kita pindah ke ide baru atau ide yang lainnya, kita harus menggunakan suatu adanya traction. Jadi apa sih traction itu? Sebenarnya traction itu mengacu pada tujuan awal sebuah startup dan momentum yang dibangun seiring dengan pertumbuhan. Jadi ketika kita memiliki daya tarik atau traction, kita memiliki indikator jelas bahwa produk atau layanan kita itu layak, dan kita juga telah menemukan beberapa tingkat kesesuaian produk atau pasar dan mendapatkan perhatian dari target audience kita. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah sebelum saya ke pendanaan selanjutnya, saya harus melihat bahwa adanya indikasi interest atau adanya proses untuk pembelian properti melalui platform kita. Dan itu salah satu contoh, tapi bagaimana kita mengukur traction itu bergantung dari jenis startup yang dimiliki dan industri di tempat berada. Dan mungkin kita tidak perlu untung untuk menunjukin tanda-tanda traction ya. Kita lihat aja Twitter, ini kan perusahaan yang usianya udah 10 tahun dan memiliki basis pengguna yang sangat besar dan masih bereksperimen dengan bagaimana berubah menjadi perusahaan yang menguntungkan. Jadi salah satu langkah pertama dalam menghasilkan daya tarik adalah menemukan apa pendorong sebenarnya dari pertumbuhan bisnis Anda. Jadi setelah kita melihat the next ini kan sekarang masih banyak yang dinamakan dengan NFT atau virtual property, dan itu mungkin membutuhkan waktu untuk ditemukan, mengembangkan proses untuk memaksimalkan siap pendorong. Misalnya kita juga menemukan bahwa CEO adalah penggerak dari pertumbuhan bisnis mereka, dan kita juga meluncurkan inisiatif menulis untuk posting per bulan, dan juga kita harus konsisten istilahnya untuk di Google menjadi hal-hal yang berhubungan dengan keuangan pribadi. Ketika adik-adik ini memiliki proses dan tujuan yang jelas, mungkin calon investor juga akan memiliki gambaran yang lebih baik bagaimana startup adik-adik ini akan berkembang dan kaitannya dengan pesaing jika ada, serta landscape pasar secara umum. Ya, ini mungkin berikut yang penjelasan dari kami. Saya kembalikan ke Ibu Tias untuk slide selanjutnya. Oke, terima kasih untuk penjelasan yang sangat komprehensif dari Bapak Giri. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kami boleh mengingatkan untuk tetap mengikuti webinar sampai akhir. Di akhir sesi kita akan melakukan screenshot foto bersama untuk dokumentasi dan data untuk e-sertifikat. Jadi dipastikan juga namanya sesuai dengan pendaftaran. Oke, selanjutnya kita akan konsultasi gratis startup. Kebetulan ada 2 proposal yang sudah disubmit ke kami. Nanti saya akan kasih ringkasannya dan akan ditanggapi oleh Bapak Giri. Jadi untuk proposal bisnis pertama yang sudah disubmit itu ada ramen tempe Landrias Filippi. Briefly ini tentang produk ramen tempe. Jadi konsepnya menggabungkan makanan Jepang dan makanan tradisional Indonesia. Jadi ini ramen vegetarian. Pada bisnis plan dicantumkan produk ini akan dipasarkan lewat media sosial Instagram maupun offline ke lingkungan kampus dan masyarakat terdekat. Dalam proposal juga sudah dijelaskan
masalah cara produksi, budgeting, juga target-target yang akan mereka capai. Untuk berikutnya, Bapak Giri boleh menanggapi dari bisnis plan yang pertama, produk ramen tempe. Ya, sebetulnya ramen tempe ini kan sangat menarik ya, karena juga banyaknya istilahnya kita yang beralih untuk makanan yang lebih sehat, dan juga timbulnya kembali lagi timbulnya vegan lifestyle. Nah, kebetulan yang perlu kita lihat adalah kembali lagi dari, ya kalau kita lihat proses-proses yang sudah ada, kita harus melihat lagi menjadi apa sih permasalahan kenapa orang akan membeli ramen tempe tersebut. Jadi istilahnya apa yang membedakan kita dengan kompetitor lainnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kembali lagi ke Porter's Five Forces, itu bagaimana kita mendapatkan supplier tempe yang kita bisa andalkan. Dan yang ketiga, bagaimana kita istilahnya melihat barrier to entry untuk orang-orang yang ingin membuat suatu bisnis atau konsep bisnis yang sama dengan ramen tempe, itu bagaimana kita bisa mengcopy hal tersebut. Ya. Jadi mungkin yang perlu kita lihat dari sisi bisnis, itu kita perlu mengadakan sebuah research, dan research itu kita juga harus mulai dari istilahnya traction atau percobaan dari orang-orang yang kita mungkin memberikan sampel atau melihat bagaimana mereka menyukai ramen tempe kita ini, dan itu yang perlu kita lihat jadi proof of concept. Dan juga kita juga kembali lagi harus melihat pangsa pasar kita tuh seperti apa siapa yang akan menjadi membeli kita. Jadi salah satunya juga dengan market research yang lebih mendalam, dengan kembali lagi dengan TAM, SAM, and SOM. Itu total addressable market, itu jumlah industri makanan Indonesia itu berapa besarnya, dan kembali juga dari berapa besarnya industri kita juga melihat berapa sih yang pasar yang kita akan tuju. Misalnya di Jakarta, pasar dari ramen itu berapa jumlah restoran ramen yang ada di Jakarta, dan juga serviceable addressable market, obtainable market. Jadi dengan modal yang kita ada dan dengan orang-orang kita ada, berapa yang kita ingin pelanggan yang kita ingin jadikan setiap hari. Dan mungkin kita lebih bisa mengembangkan lebih lanjut, misalnya dari competitive advantage. Itu salah sebagai contohnya, mungkin ramen tempe ini tidak menggunakan MSG, dan juga mungkin kita bisa produksi ke mie instan, atau mungkin itu yang perlu kita lihat lebih lanjut ya, dan perlu istilahnya research lanjutan dari ide tersebut. Namun ini suatu ide dan peluang bisnis yang cukup menarik. Dan ini juga mungkin kita salah satu contoh ya. Ini ada satu contoh, kan kita ada kemarin sempat ada yang namanya reggae sauce. Reggae sauce itu istilahnya ada suatu penyanyi reggae, itu namanya Levi Roots dari Inggris, dan mereka mendapat resep saus dari neneknya. Jadi mereka mulai dari produksi skala kecil di rumahnya, dan juga kita melihat juga apa yang rasa yang membedakan dari mereka, dan memberikan proprietorship dan mendapatkan market. Jadi nilai tambah yang tawarkan bagi Anda itu memberikan warna musik bagi makanan Anda. Juga proposal investasinya itu mereka menjual 20% untuk 50.000 pound sterling, atau secara valuasi secara 125.000 pound sterling. Dan keunggulan produknya mungkin pertama sudah ada permintaan dalam jumlah besar dan sejumlah supermarket. Dan nilai tambah dari Levi Roots sendiri, akhirnya Peter Jones sebagai angel investor juga memberikan 20% senilai 25.000 pound sterling untuk menawarkan keahlian media. Dan Richard Farley itu angel investor juga memberikan 20% senilai 25.000 pound sterling untuk jaringan kuliner. Dan ini juga kita melihat ini kan sama-sama sebagai contoh dari bisnis makanan ya. Ini saat ini juga reggae food jadi salah satu bisnis paling sukses yang pernah muncul di acara BBC. Dan mereka ada rangkaian produk dari saus, bumbu, makanan ringan, dan serta minuman ringan. Levi Roots sekarang yang dari 25.000 pound sterling atau secara 500 juta rupiah,
sekarang menjadi wirausahawan atau entrepreneurship yang terkenal di Inggris dan memiliki aset bersih sebesar 45 juta pound sterling atau setara 900 miliar. Jadi itu mungkin salah satu contoh dari keberhasilan entrepreneurship yang sukses. Oke, proposal bisnis selanjutnya yang akan kita bahas adalah e-commodity dari Muhammad Rifki Faswan. Jadi, proposal bisnis ini tentang aplikasi jual beli kebutuhan pokok di perkotaan yang akses ke pasar induk atau pasar tradisional jauh. Jadi melalui e-commodity ini, warga hanya menggunakan aplikasi untuk melihat atau letak dari suatu tempat atau warung tempat jual kebutuhan pokok. Kalau boleh tanya, saya mau tanya ke Muhammad Rizky Faswan, apakah hadir? Saudara Muhammad Rizky Faswan. Oke, sebenarnya saya mau konfirmasi aja sih, apakah e-commodity ini aplikasi hanya untuk melihat tempat atau warung jual sayur mayur atau bisa melakukan jual beli bahan kebutuhan pokoknya melalui aplikasi tersebut. Berikutnya saya minta tanggapan dari Pak Giri untuk ide bisnis ini yang sebenarnya menarik ya. Ini kan sebenarnya mirip dengan karena ini aplikasinya e-commerce atau aplikasi IT. Ini hampir sama dengan aplikasi dari Cofund ya. Nah, yang perlu kita lihat adalah sebelum kita ke angel investor, itu kita harus memiliki pangsa pasar yang sangat jelas. Jadi kita harus melihat siapa jadi supplier kita, siapa yang menjadi istilahnya siapa yang menjadi pembeli. Dan kita harus kembali lagi untuk membangun suatu minimum viable product, ada yang dinamai dengan budgeting. Dan budgeting ini juga harus kita sangat berhati-hati kepada siapa yang menjadi vendor kita. Karena vendor IT itu, terutama kalau kita bukan dari background IT ya, atau background computer science, itu vendor itu bermacam-macam dari yang harganya 5 miliar rupiah untuk membuat proof of concept sampai dengan harganya itu 100 sampai 200 juta. Jadi setelah kita melihat ada namanya minimum viable product ya, dan kita juga harus melihat kembali lagi early adopters atau siapa aja yang sudah memiliki istilahnya siapa aja yang sudah bertransaksi di e-commerce kita atau e-commodity kita sebagai proof of concept. Dan aplikasi juga harus istilahnya deliver sebuah janji ekspektasi pada masyarakat dan dipatenkan untuk mendapatkan suatu competitive advantage. Dan harus kembali lagi kita juga melakukan suatu research seperti business canvas dan juga time, sum, and SOM, total addressable market, serviceable addressable market, dan serviceable obtainable market, dan juga kembali lagi budgeting dari berapa yang kita perlukan dan berapa yang kita akan istilahnya melihat berapa yang kita akan spend. Dan yang ketiga kita juga harus banyak-banyak networking, melihat dari sisi istilahnya dari komoditi tersebut ya, atau apakah nih komoditinya itu dalam bentuk emas atau dalam bentuk komoditi, kan pasar komoditi macam-macam, apakah dalam bentuk makanan atau pertanian. Dan kita harus itu yang perlu kita banyak-banyak kita networking, menghadiri konferensi, banyak-banyak ngobrol dan melihat dari sisi orang lain bagaimana yang mereka sudah istilahnya mendalami bisnis yang sama. Mungkin itu dari tanggapan dari kami. Terima kasih, Bu. Nah, ini ada salah satu contoh lagi dari ruang konsep coffee shop dan podcast studio ya. Ini sebetulnya ide menarik karena kan persaingan di industri coffee shop ini sangat ketat, dan ruangan bersuara memadukan konsep coffee shop dengan studio. Dan ini selalu menciptakan ruang pasar yang belum ada atau banyak pesaingnya. Jadi ini menggabungkan niat untuk kopi dengan hobi untuk podcast ya. Namun ini kembali lagi tidak ada proprietorship, jadi ide ini mudah ditiru dan diterapkan dengan mudah. Dan market research yang lebih mendalam perlu untuk melakukan sekilas terlibat marketnya terlalu niche atau cenderung novelty.
Dan mungkin kedua, untuk scalability ini juga akan cukup sulit untuk dilakukan karena kembali lagi dari podcast dari mesin-mesin tersebut juga cukup mahal ya. Jadi sebetulnya kita lihat dari key takeaways yang sudah ada, itu financing dari startup itu sebetulnya kita juga bisa dibilang financing itu masih ada ya. Dan kenapa kita juga melihat kan startup ini banyak PHK, dan kembali lagi juga adik-adik mungkin melihat, waduh, entrepreneurship ini memang berisiko. Namun kembali lagi yang penting kita harus benar-benar memulainya dengan cerdas. Kita tetap penuh semangat, kita juga harus tetap bermotivasi, kita juga harus tetap istilahnya optimistik. Dengan resources apapun yang ada, kita tetap fokus untuk fokus kepada ide kita dan menerapkan ide menjadi mimpi kita menjadi kenyataan. Jadi kalau menurut saya unicorns itu sebetulnya tidak, kan kita sering melihat apa yang namanya unicorns, dan yang paling penting itu adalah dari bottom line atau dari traction itu tersebut. Apakah ide kita itu benar-benar bisa diterapkan, apakah kita ada early adopters, dan memang entrepreneurship itu untuk semua orang, karena entrepreneurship itu perlu ada namanya jiwa untuk mengambil resiko. Dan financing untuk startup sendiri kita harus avoid, atau kita jangan sampai kita menjadi employee ya. Kita jangan pernah namanya give up a lot in the beginning. Kita jangan namanya istilahnya kita jangan sampai putus semangat. Kita tetap harus semangat, dan kita juga harus menerapkan apa sih yang ada yang di pekerjaan depan mata dan mengerjakan sekarang. Untuk angel investor dari visi financing tersebut, kita juga harus melihat namanya value added, bukan hanya dari sisi funding atau financing. Dan financing tersebut juga kita harus melihat consideration atau milestone yang diterapkan oleh entrepreneur, bukan dari angel investor atau VC. Oke, selanjutnya terima kasih untuk Bapak Giri atas tanggapan dari proposal bisnis yang sudah disubmit. Sesi selanjutnya akan dimulai dengan tanya jawab. Bisa disampaikan melalui chat atau melalui langsung hand raise. Apakah ada pertanyaan? Mungkin sambil menunggu rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi memikirkan pertanyaan, saya akan coba mungkin beberapa ada pertanyaan ya Pak Giri. Ya, baik. Oke, yang pertama itu bisa diceritakan sedikit atau di-share tantangan atau kesulitan ketika mendevelop Kovan sendiri. Oke, sebetulnya tantangan kesulitan itu adalah pertama, ya pada dasarnya itu kita mencari tim yang cocok di kami ya, tim yang cocok. Dan untuk tim itu sendiri kembali kita kan harus ada namanya dinamika, dan kita harus melihat orang-orang siapa saja yang kita bisa kerjasama. Karena kembali lagi Kovan itu dibangun tidak dengan saya sendiri, tapi dibangun dengan sebuah tim yang solid. Itu yang pertama. Jadi tim itu yang memberikan suatu tanggapan, dan terus terang kalau misalnya saya sendiri harus bekerja untuk melakukan apa aja yang ada di Kovan itu saya tidak mampu ya. Jadi balik lagi kita harus melihat tim yang akan cocok dengan kami. Dan yang kedua itu adalah melihat expenditure, apakah expenses kita itu cocok dengan pendanaan yang kita peroleh. Salah satu contohnya, mungkin kita ingin membangun suatu sistem yang sangat canggih, yang dengan ada namanya istilahnya juga kemarin sempat booming gitu, crypto atau non-fungible tokens, atau kita juga ingin adaptasi dengan artificial intelligence. Namun balik kita harus melihat apakah untuk saat ini itu sesuatu yang kita perlukan atau kita masih memerlukan sebuah traction terlebih dahulu. Jadi itu yang tantangan yang kedua yang sangat sulit di lapangan. Dan yang ketiga, itu kembali lagi kita sudah melakukan sebuah research, kita sudah melakukan time and sum. Namun apakah research kita itu benar-benar valid? Apakah itu benar-benar yang ada terjadi di lapangan? Itu yang kita benar-benar harus terjun di lapangan, kita harus mencari pembeli, kita harus mencari penjual dari properti, dan kita harus memastikan bahwa pembeli itu akan membeli properti yang kita jual.
Jadi istilahnya kita nggak bisa, istilahnya kita ingin menjual, kita buka warung ya, kita hanya menjual satu Indomie saja, gitu kan. Sedangkan pembeli itu ingin membeli istilahnya fresh tea atau teh botol. Itu hampir sama dengan properti. Jadi kita nggak bisa hanya menjual satu atau dua properti, kita harus melihat, ini loh kita ada katalog, ada hotel, ada villa, ada istilahnya ada pabrik. Jadi itu yang sebetulnya kita harus melihat, pertama kerja sama tim, dan kedua juga dedikasi dari tim tersebut, dan ketiga juga apakah budget ini kita cocok dengan pendanaan yang kita peroleh. Mungkin itu sih tantangan terbesar dari kami saat kami membangun Kovan. Oke, thank you sharingnya Pak Giri. Apakah sudah ada pertanyaan? Oke, belum. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kan ketika mencari funding Kovan ini, Pak Giri, kan ada dari asing maupun domestik. Kira-kira pertimbangan apa ya? Apa kita harus lebih heavy ke asing atau mungkin coba ke domestik dulu, atau dan lebih mudah mana nih kira-kira? Karena kelihatannya kalau dari info-info kan kita kayak yang masuk asing melulu gitu ya kalau ke funding startup. Bagaimana ya Pak Giri? Ya sebetulnya bagi saya sih apakah itu asing atau domestik itu tergantung dari kembali lagi minat dari investor yang kebetulan ada di sektor kami ya. Karena kembali lagi karena kami adalah itu sektor IT atau sektor teknologi, dan kebetulan investor yang untuk investasi di teknologi itu kami sebetulnya juga ada dua bangsa investor sih. Pertama kita ada investor domestik juga, yaitu angel investor kami Pak Victor. Namun lagi dari investor domestik kan juga dari scalability tersebut juga masih istilahnya limited ya. Jadi yang perlu kita lihat kembali lagi karena investor itu atau funding itu bukan hanya memberikan passively uang atau modal untuk kami. Yang perlu kita lihat adalah apakah pemodal investor ini juga apa yang kita bisa peroleh dari pemodal atau dari investor, dari pengetahuan mereka, dari feedback dari mereka. Dan pasti kan pada saat kita investasi atau kita menabung atau kita membeli suatu atau kita berinvestasi ke sebuah perusahaan, pasti kita akan memberikan pertanyaan kan, atau tanggapan dari investasi tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat dari investor domestik, apa sih yang perlu kita bisa pelajari dari investor kami? Apakah dari pengalaman pasar domestik mereka untuk membangun, kita misalnya memerlukan sebuah CTO, gitu kan, agar kita bisa ke next stage selanjutnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendapatkan investor-investor tersebut memberikan value added tambahan kepada kami. Dan yang pastinya kalau misalnya kita dengan pangsa pasar atau istilahnya investor dari internasional, pasti kita juga akan memberikan wawasan-wawasan baru yang kita tidak ada sebelumnya, kita tidak pernah belajar gitu kan. Sebagai contoh, mungkin saya juga salah satu dari calon investor, calon pemodal kami kan juga vendor yang bekerja di IT. Dan perusahaan IT tersebut berada di Rusia. Dan ternyata dengan produk yang sama, dengan minimum viable product yang sama, kita bisa cut cost dari $200.000 untuk development menjadi $50.000. Itu salah satu contoh dari kami. Jadi selain kita lihat adalah baik itu walaupun investor asing atau dari domestik, yang perlu kita lihat apakah investor tersebut memiliki visi yang sama terhadap kita. Dan itu karena kenapa itu sangat penting, karena investor juga melihat kita seperti itu, apakah kita punya visi yang sama, apakah kita memiliki karakter yang sama, dan yang kedua apakah kita juga bisa istilahnya memperoleh ilmu dari investor atau mendapatkan suatu guidance dari investor yang bisa mengembangkan bisnis kami. Ini itu dari tanggapan dari saya Pak Butias. Terima kasih. Terima kasih Pak Giri. Apakah sudah ada pertanyaan? Oke, belum juga ya. Berikutnya, kira-kira dalam melihat peluang bisnis, apakah kita hanya lebih sektor mempengaruhi, tapi
atau lebih kita fokus ke produk jasa yang akan kita tawarkan aja ya, karena bisa aja mungkin sektornya jelek asal produknya oke, kita boleh ini, atau bagaimana ya Pak? Ya, mungkin kita melihat peluang bisnis itu ada dua ya. Pertama itu kita harus melihat dua-duanya menurut saya sangat penting. Pertama itu juga ada namanya istilahnya faktor eksternal kan, faktor eksternal. Jadi dari sektor kita sendiri, misalnya ke sektor IT ya, sektor IT itu teknologi apa yang kita akan gunakan untuk improve operations, itu salah satu contohnya kan. Jadi kita melihat dari faktor eksternal tersebut dan juga bagaimana kita bisa expand dari our core operation. Namun faktor internal dari kita juga penting. Jadi kita harus menanggapi faktor eksternal. Istilahnya misalnya dengan IT ini kita sudah, kan IT ini bisa dibilang cukup challenging ya di masa kita ya, tapi dari challenging tersebut apa yang bisa kita tawarkan di bisnis model atau di produk kita. Jadi itu kembali lagi ke competitive advantage ya. Competitive advantage kita itu misalnya apakah kita sudah bagus produk kita, dan aset terbaik kita tuh apa sih? Ya kan, aset terbaik kita, apakah aset terbaik kita itu teknologi atau akses ke pasar, dan apa yang menjadi menghambat kita dan apa yang menjadi performing product lines yang menjadi yang paling rendah ya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kita melihat faktor eksternal, kita lagi melihat pangsa pasar, melihat opportunity di industri kita. Namun kita juga melihat dari pangsa pasar yang ada, dari istilahnya dari iklim investasi. Mungkin salah satu contoh yang kita juga bekerja di bidang manajer investasi kan. Manajer investasi kan juga kita sering melihat ini banyak sekali hal-hal yang istilahnya cukup sulit untuk mendapatkan pendanaan, tapi bagaimana kita menjadi kreatif gitu. Bagaimana kita harus mencari pangsa pasar yang baru. Jadi dua-duanya penting dan kita harus melihat faktor eksternal dari industri tersebut apa yang kita jalani. Namun kembali lagi kalau kita memiliki business knowledge dan confidence yang ada di dalam bisnis tersebut, pasti kita juga harus melihat dari internal kita apa yang bisa kita, istilahnya apa yang bisa kita berikan ya, apa yang menjadi aset terbaik kita. Mungkin itu dari share dari kami Bu Tias. Oke, terima kasih Pak. Untuk mungkin yang terakhir, dengan tren PHK startup yang terjadi sekarang, kira-kira apa yang salah ya? What's wrong and lesson learn-nya apa ya kira-kira ya Pak? Oke. Sebetulnya kan juga kita melihat banyak pendiri startup itu memiliki banyak ide, dan karena banyaknya ide itu ternyata tidak bisa balance dengan pendanaan atau sumber daya yang ada. Jadi yang paling penting adalah kita melihat dari pada saat kita memiliki financing atau kita mendapatkan suatu investor, itu lihat apakah ide mana sih yang perlu kita terapkan sekarang, mana yang perlu kita terapkan 2 tahun lagi, mana yang perlu kita terapkan 3 tahun lagi. Kalau misalnya kita sudah bisa menjalankan bisnis, kita sudah mendapatkan keuntungan, dan kita juga dengan keuntungan tersebut perusahaan kita juga masih bisa sustain, istilahnya kan untuk mendapat pendanaan perlu waktu ya. Perlu waktu, dan karena kriteria investasi apalagi saat ini kan sangat-sangat ketat kan. Nah, dengan adanya kriteria investasi sangat ketat dengan waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan pendanaan, kita harus melihat nih, apakah kita perlu istilahnya melakukan upgrade di saat ini atau kita bisa melakukan upgrade di masa mendatang. Jadi itu sih menurut saya, memang ide itu kita banyak. Dan yang perlu kita lihat adalah dengan ide yang kita ada, itu berapa yang sudah kita bisa, istilahnya berapa yang sudah bisa menghasilkan uang, dan berapa juga yang benar-benar ide ini benar-benar bisa terukur dan bisa kita terapkan gitu loh, dengan resources yang ada. Karena kita bisa aja punya 15, 20, 30 ide, cuman kembali lagi juga kalau misalnya ide tersebut tidak nah, ini salah satu contoh dari investor, dari investasi yang ada ya. Dulu pernah ada kita dialami ada suatu startup yang ingin berinvestasi
di dana wakaf, gitu, dana wakaf atau dana haji. Cuman kita melihat apakah ini dana wakaf ini benar-benar bisa kita kelola, apakah ini ada daya tarik dari perusahaan, apakah ini benar-benar ide yang bisa kita kembangkan gitu loh. Jadi ini memang kita kenapa banyaknya PHK menurut saya karena banyak sekali ide-ide tersebut yang tidak valid. Jadi misalnya kok bisa ya dana wakaf kita jadikan untuk berinvestasi ke perusahaan pabrik atau properti, apakah ini benar-benar bisa kita istilahnya implementasikan. Jadi itu sih, itu yang menjadi mendorong faktor dari PHK karena banyak sekali pendiri-pendiri yang tidak istilahnya memastikan ide tersebut apakah itu valid atau apakah bisa diimplementasikan dan apakah memiliki cukup dengan resources yang kita ada maupun sumber daya manusia maupun juga dari sisi ya pendanaan yang kita peroleh. Mungkin itu dari kami, Bu Tias. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat lengkap. Jadi kita hari ini sudah membahas banyak tentang apa itu entrepreneur, bagaimana melihat peluang bisnis, membuat bisnis proposal, bisnis, lalu juga kunci-kunci yang penting untuk kesuksesan dari entrepreneurship itu sendiri. Oke, terima kasih untuk partisipasi rekan-rekan. Demikian untuk webinar episode kelima pada hari ini. Apabila rekan-rekan masih memiliki pertanyaan seputar entrepreneurship atau ingin konsultasi ide startupnya, silahkan kirim email, pertanyaan atau deck presentasi ke altinvestment@am.indostyling.com. Sekian dari kami. Sebelumnya kita nanti harap dibuka kameranya dan pastikan namanya sesuai dengan pendaftaran. Oke, sudah siap kameranya, kalau bisa dinyalakan untuk dokumentasi. Oke, siap para mahasiswa-mahasiswi, Ibu Bapak. Kita akan melakukan foto bersama. Satu, dua, tiga. Ya, layar pertama berikutnya. Ya, siap-siap layar berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya. Oke, masih. Oke, sudah selesai. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan kehadirannya, dan semoga dapat join dalam webinar-webinar kami selanjutnya. Terima kasih.